Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Governansi Digital akan menyampaikan atau mempresentasikan materi kelompok kami mengenai sistem manajemen komplain, yaitu kami yang beranggotakan Fatika Rindang Sati, Lydia Mustika, Meliza Ulia Putri, Natasha Aprilia, dan Rizka Dwi Cahyani. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi governansi digital yang diampu oleh Bapak I. Permana STMT. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Natasha. Kepada Natasha dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada slide kali ini saya akan menganalisis sebuah website pengaduan masyarakat, yaitu website Sidumas Kabupaten Badung. Sidumas Badung adalah aplikasi atau website layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Badung, Bali. Aplikasi berbasis web dan Android yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Badung sebagai wadah aspirasi masyarakat Kabupaten Badung, pada khususnya agar segala jenis pengaduan, pelaporan, dan masukan dari masyarakat dapat tersalurkan sehingga dapat ditangani oleh instansi pemerintahan terkait. Kemudian terdapat beberapa fitur website pada kabupaten ini, yaitu adanya pelaporan pengaduan, monitoring pengaduan, komentar dan tanggapan, serta timeline pengaduan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat pada website ini hingga saat ini yang tercatat pada laporan layanan pengaduan pada website Sidumas, terdapat total pengaduan sebanyak 584, kemudian yang sudah ditanggapi sebanyak 443 pengaduan. Dengan jumlah ini menunjukkan bahwa masyarakat aktif dalam menyampaikan pengaduan atau aspirasi kepada pemerintah, dan pemerintah Kabupaten Badung telah berupaya untuk menindaklanjuti pengaduan atau aspirasi masyarakat. Untuk selanjutnya, bagaimana respon pemerintah terhadap komplain? Pemerintah Kabupaten Badung telah menunjukkan responsifnya dalam menindaklanjuti pengaduan atau aspirasi masyarakat melalui website Sidumas. Hal ini terlihat dari jumlah pengaduan yang telah ditanggapi, yaitu sebanyak 443 dari total 584 pengaduan. Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan standar waktu penanganan pengaduan masyarakat, yaitu selama 14 hari kerja. Standar ini dihitung sejak pengaduan diterima oleh pemerintah. Kemudian analisis tahapan dan alur penggunaan dari website ini. Melalui ada dua tahapan pada menggunakan website ini, yaitu tahap registrasi dan verifikasi. Pada tahap registrasi, bisa melakukan melalui aplikasi mobile atau website Sidumas. Pada melalui website, yaitu bisa diregister menggunakan sosial media Facebook dan bisa manual masuk kepada website Sidumas. Kemudian masukkan data nama lengkap, alamat email, dan password. Kemudian tata cara menggunakan pada aplikasi mobile Sidumas. Yang pertama, register menggunakan sosial media Facebook dan Google, bisa manual dengan klik tombol daftar, masukkan nama lengkap, email, nomor telepon, serta password. Setelah melakukan registrasi, login menggunakan akun tersebut. Ya, kemudian selanjutnya bisa menggunakan akun Facebook untuk login dan bisa melakukan pengaduan pada Sidumas. Dan setelah memiliki akun, segera lengkapi identitas diri untuk diverifikasi. Tahapan verifikasi berikut yang dapat dilakukan dengan cara yaitu lengkapi dan upload dokumen identitas diri, masuk ke bagian profile dan lengkapi nomor handphone, tanggal lahir, NIK, upload foto KTP, dan upload foto diri. Kemudian yang bisa mendaftar pada website dan aplikasi ini adalah seluruh masyarakat yang sudah memiliki kartu tanda pengenal yang masih berlaku, di mana kejadian yang bisa dilaporkan hanya di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Kemudian perbedaan tata kelola komplain dengan pihak swasta. Kita lihat pada pengaduan pelayanan publik yang buruk seperti lambatnya pelayanan, ketidakrahman petugas, atau tidak transparannya informasi. Ini termasuk ke dalam kategori pengaduan, yaitu kemudian adanya pelanggaran hukum seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian pada petugas pengaduannya, yaitu petugas dari pemerintah Kabupaten Badung sendiri. Kemudian pada proses penanganan pengaduan, yaitu verifikasi pengaduan oleh pemerintah Kabupaten Badung, tidak lanjut pengaduan oleh masyarakat Kabupaten Badung, informasi kepada masyarakat
masyarakat tentang perkembangan pengaduan oleh pemerintah Kabupaten Badung. Kemudian, sedangkan pengaduan pada pihak swasta, kategorinya hanya pada produk atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak adil atau merugikan konsumen. Kemudian, petugas yang menangani adalah pihak swasta terkait, dan proses penanganan pengaduannya sendiri yaitu verifikasi pengaduan oleh pihak swasta terkait, tindak lanjut pengaduan oleh pihak swasta terkait, dan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan pengaduan oleh pihak swasta terkait. Kemudian analisis komplain itu diadukan, diterima, kemudian dikeluarkan kebijakan dan keputusan serta apa feedback dari pemerintah. Sesuai dengan SOP Standar Operasional Prosedur Pengaduan Sidulmas, berikut lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penggunaan website atau aplikasi tersebut. Yang pertama, verifikasi akun terhitung 1 hari, yang kedua verifikasi laporan terhitung 3 hari dan diproses selama 10 hari. Kemudian pemerintah Kabupaten Bandung setelah laporan diterima dan diproses, terhitung selama 14 hari kerja setelah laporan masuk, kemudian pemerintah Kabupaten Bandung langsung menindaklanjuti dan merespon pada website tersebut. Pemerintah Kabupaten Bandung juga telah membentuk tim khusus untuk menangani pengaduan masyarakat. Tim ini telah bekerja sama dengan dinas terkait, yaitu terdiri dari petugas dari berbagai instansi pemerintah. Mungkin sekian penyampaian analisis mengenai website Sindumas dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Mengenai analisis aplikasi lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat adalah sebuah situs web yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan pengaduan instansi pemerintah kepada masyarakat. Situs ini melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, sehingga dalam aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengaduan keluhan mengenai pengawasan pembangunan dan pelayanan publik. Lapor merupakan aplikasi umum di bidang pengelolaan pengaduan layanan publik yang diluncurkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Lapor menjadi satu-satunya portal aduan dan aspirasi masyarakat dan dari seluruh aplikasi pengaduan milik pemerintah pusat dan daerah harus terintegrasi dengan aplikasi ini. Next. Aplikasi lapor dapat diakses melalui 4 cara. Yang pertama yaitu melalui website resminya yaitu www.lapor.go.id. Yang kedua bisa melakukan lapor melalui Twitter yaitu @lapor1708. Bisa melalui SMS, via SMS melalui 1708 dan melalui aplikasi mobile baik itu iOS maupun Android di aplikasi lapor. Selanjutnya untuk selanjutnya itu dengan menggunakan lapor, masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dalam pengawasan program dan kinerja pemerintah, khusus pada penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Melalui lapor, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait program-program pembangunan nasional yang kemudian memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kemudahan pendaftar dan pengguna aplikasi lapor, serta jaminan kerahasiaan pelapor. Namun, responden juga menilai bahwa kecepatan respon dari instansi terkait terhadap pengaduan yang disampaikan masih perlu ditingkatkan. Per tahun 2020, tingkat kepuasan penggunaan aplikasi lapor mencapai 75,7 dengan margin of error sebesar 3%. Selanjutnya, respon pemerintah terhadap komplain. Lapor pengaduan yang masuk melalui aplikasi lapor harus diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator untuk kejelasan dan kelengkapan laporan. Barulah selanjutnya dilimpahkan kepada instansi terkait. Waktu yang dibutuhkan paling lambat yaitu dalam 3 hari waktu kerja setelah pelaporan dilakukan. Kemudian instansi kementerian atau lembaga diberikan waktu selama 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal
dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat. Setelah itu, tindak lanjut dilakukan instansi, kementerian, lembaga, atau daerah yang memberikan informasi kepada pelapor dalam halaman tindak lanjut laporan. Sejak diluncurkannya pada tahun 2012, telah ada 2,1 juta pengaduan masyarakat, khususnya pada tahun 2002 terdapat 113.989 laporan. Selanjutnya, tahapan dan alur penggunaan. Cara itu cara Cara penyampaian aduan. Yang pertama, akses SMS, website, dan aplikasi. Pengguna dapat mengakses SMS ke 1708 atau laman resmi www.lapor.go.id atau lewat aplikasi Span Lapor yang bisa diunduh pada ponsel. Yang kedua, sampaikan keluhan. Sampaikan keluhan dengan rinci, uraikan kronologi laporan dengan jelas dan lengkap. Yang ketiga, lampirkan bukti. Lampirkan bukti pengaduan kebijakan bila ada, seperti kronologi laporan dengan jelas dan lengkap. Yang keempat, kirimkan dan tunggu verifikasi. Jika laporan dirasa sudah lengkap, bukti sudah dilampirkan, maka segera kirimkan laporan yang ada dan tunggulah verifikasi dari petugas. Dalam 3 hari, laporan akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi yang berwenang. Kemudian dalam 5 hari selanjutnya, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda. Selanjutnya, perbedaan tata kelola komplain dengan pemerintah dengan pihak swasta. Aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, yaitu penggunaan aplikasi lapor atau yang disebut dengan Span Lapor, adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan kantor staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam konteks pelayanan publik, tata kelola komplain bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan dan kepastian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. Tata kelola komplain dalam pelayanan publik juga melibatkan manajemen konflik yang mungkin timbul antara masyarakat dan birokrasi. Sementara itu, dalam konteks swasta, tata kelola komplain bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan. Pihak swasta biasanya memiliki mekanisme pengelolaan komplain yang melibatkan penyampaian keluhan, penanganan keluhan oleh petugas yang ditunjuk, prosedur penyelesaian komplain, dan pelaporan hasil pengelolaan komplain. Selanjutnya, analisis komplain itu diadukan, diterima, kemudian dikeluarkan kebijakan dan keputusan serta feedback dari pemerintah. Sesuai alur kerja lapor, berikut ini lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penggunaan aplikasi Span Lapor. Yang pertama yaitu verifikasi laporan selama 3 hari, koordinasi internal dan perumusan ketindaklanjutan yaitu 5 hari, dan proses tindak lanjut dan penutupan laporan yaitu 10 hari. Instansi penanggung jawab yang berintegrasi dengan lapor adalah instansi yang berwenang untuk memberikan tindak lanjut dan menanggapi aduan terkait apapun aspirasi yang masuk dari pengguna. Hal ini mencakup keseluruhan kanal Span Lapor. Feedback dari pengaduan yang masuk melalui Span Lapor akan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Tujuan utama Span Lapor adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan respon dan solusi cepat serta terpercaya kepada masyarakat. Next. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatika Rindang. Kepada Fatika Rindang dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang analisis website layanan Padang Kiniko.
Aplikasi Padang Kiniko merupakan website dan aplikasi layanan publikasi berbasis online yang didesain khusus untuk masyarakat Kota Padang. Dengan aplikasi Padang Kiniko, masyarakat bisa melakukan pengaduan, opini, dan aspirasi kepada pemerintah Kota Padang. Aplikasi berbentuk website ini dirancang dengan memudahkan masyarakat agar terhubung dengan pemerintah dan OPD terkait. Setiap pengaduan diterima dan dilihat secara langsung oleh Wali Kota Padang, Kepala OPD, serta seluruh camat untuk kemudian ditindaklanjuti. Selanjutnya, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Padang Kiniko. Sejak diluncurkan November 2022, aplikasi berbasis website dan mobil itu sudah memuat sebanyak 55 aduan. Dengan adanya Padang Kiniko, ini telah diterima dengan baik oleh beberapa anggota masyarakat yang menghargai respon cepat dan pemberian layanan yang efisien. Namun, tingkat pelaporan dan keluhan melalui aplikasi tersebut masih rendah, dan pemerintah telah berupaya meningkatkan kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Bagaimana respon pemerintah terhadap Padang Kiniko? Pemerintah mendukung layanan dan bekerja untuk meningkatkan pemberian layanan untuk publik melalui aplikasi ini. Selain itu, pemerintah telah secara aktif mempromosikan penggunaan aplikasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan acara publik. Selanjutnya, berikut tata kelola Padang Kiniko. Baik, terima kasih. Berikut tahapan dan alur penggunaan Padang Kiniko. Yang pertama, download aplikasi Padang Kiniko dari Google Play Store atau Apple Store. Yang kedua, install aplikasi di perangkat seluler Anda. Yang ketiga, buka aplikasi dan buat akun dengan memberikan informasi pribadi Anda. Dan selanjutnya, setelah Anda membuat akun, Anda dapat mengakses berbagai fitur aplikasi, seperti mengajukan keluhan, mengungkapkan keluhan, dan melaporkan masalah terkait layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk mengajukan keluhan atau melaporkan masalah, pilih kategori yang relevan dan berikan deskripsi mendetail tentang masalah tersebut. Selanjutnya, ajukan keluhan atau laporan Anda dan tunggu tanggapan dari pemerintah. Setiap keluhan atau laporan akan diproses dalam 4 tahap. 4 tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, verifikasi keluhan atau laporan. Tahap kedua, penugasan pengaduan atau laporan ke departemen atau lembaga terkait. Yang ketiga, investigasi dan penyelesaian keluhan atau laporan. Yang keempat, tindak lanjut dan umpan balik kepada pelapor. Selanjutnya, tata kelola Padang Kiniko yang membedakan antara komplain di pelayanan publik dengan pihak swasta. Perbedaan umum antara penanganan pengaduan sektor publik dan swasta dapat diasumsikan bahwa layanan Padang Kiniko sebagai layanan publik mungkin memiliki beberapa perbedaan dalam penanganan keluhannya dibandingkan dengan perusahaan swasta. Layanan publik umumnya tidak ditandai oleh persaingan, dan pemerintah perlu menetapkan tata kelola dan standar yang efektif untuk layanan publik. Selain itu, transparansi adalah konsep penting dalam pelayanan publik. Selanjutnya, analisis komplain itu diadukan, diterima, kemudian dikeluarkan kebijakan dan keputusan. Yang pertama, iklanan layanan. Pemerintah telah secara aktif mempromosikan penggunaan aplikasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan acara publik. Yang kedua, membuat keluhan. Untuk mengajukan keluhan atau melaporkan masalah, pengguna dapat memilih kategori yang relevan dan memberikan deskripsi rinci tentang masalah tersebut. Yang ketiga, verifikasi keluhan. Setiap keluhan atau laporan akan diverifikasi untuk memastikan bahwa itu valid dan relevan. Yang keempat, penugasan dan pengaduan. Pengaduan atau laporan akan ditugaskan ke departemen atau lembaga terkait untuk penyelidikan dan penyelesaian. Yang kelima, investigasi dan penyelesaian. Departemen atau lembaga terkait akan menyelidiki dan menyelesaikan keluhan atau laporan. Yang keenam, tindak lanjut dan umpan balik. Pelapor akan menerima umpan balik tentang status keluhan atau laporan mereka. Yang ketujuh, kebijakan dan pengambilan keputusan. Pemerintah dapat menggunakan keluhan dan laporan yang diterima melalui layanan Padang Kiniko untuk menginformasikan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya,
feedback dari pemerintahnya, dapat diasumsikan bahwa pemerintah menanggung biaya layanan. Selain itu, pemerintah telah secara aktif mempromosikan penggunaan aplikasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan acara publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah mendukung layanan tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fatika Rindang atas materinya. Untuk selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Aplikasi Dumas Presisi Polri Gorontalo. Aplikasi Dumas Presisi merupakan layanan pengaduan oleh masyarakat. Dengan adanya aplikasi pengaduan secara online, pelapor akan lebih mudah untuk menyampaikan laporan langsung kepada instansi kepolisian terkait. Dumas merupakan salah satu bentuk penerapan pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, instansi pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa keluhan atau pengaduan, saran atau gagasan yang bersifat membangun. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam menggunakan dan menyatakan komplain. Saat pertama kali aplikasi Dumas Presisi di-launching oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, MSI pada tahun 2021. Aplikasi langsung dipublikasi dan tentu saja mendapatkan feedback atau masukan dari masyarakat. Hadirnya aplikasi Dumas Presisi tentu saja disambut gembira karena masyarakat berpikir dengan hadirnya aplikasi akan jauh lebih mudah dan cepat dalam proses pengaduan. Selanjutnya, respon masyarakat terhadap komplain. Beberapa contoh komplain masyarakat atau kekecewaan masyarakat terhadap pengaduan atau komplain. Yang pertama itu ketidakresponsifan, yang kedua lambatnya tidak lanjut, yang ketiga kesulitan penggunaan, yang keempat ketidaksesuaian harapan dengan pengguna. Tahap-tahap penggunaan aplikasi Dumas Presisi Gorontalo. Yang pertama yaitu halaman utama terdapat menu login menggunakan nick dan menu konsultasi. Masyarakat bisa masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan nomor nick, lalu masuk pengaduan. Setelah masuk, data pelapor sudah ada di dalamnya. Yang kedua yaitu halaman pengaduan terdapat data kita sesuai nick yang kita masukkan, lalu masukkan tujuan pelaporan, isi pelaporan, dan file bukti dukung pelaporan jika ada, lalu kirim. Setelah itu merupakan halaman pengaduan yang akan tampil setelah pelapor masuk menggunakan nick. Selanjutnya, tata kelola komplain itu yang membedakan antara komplain di pelayanan publik dengan pihak swasta. Pada kenyataannya tidak ada membedakan antara komplain di pelayanan publik maupun dengan pihak swasta, dikarenakan komplain yang akan diberikan oleh masyarakat jelas untuk pemerintah itu sendiri, dan tata cara komplain akan sama saja antara di pelayanan publik maupun swasta. Untuk tata cara penanganan Dumas di lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip legalitas, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Transparan, yaitu memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penanganan Dumas berdasarkan tata cara dan tindak lanjutnya. Koordinasi, yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat yang berwenang dengan aparatur pemerintah dan non-pemerintah berdasarkan tata cara, tata kerja, dan prosedur yang berlaku, efektivitas dan efisiensi, yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya. Selanjutnya, analisis komplain itu diadukan, diterima, kemudian dikeluarkan kebijakan dan keputusan. Yang pertama, penerimaan dan pencatatan Dumas secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, Dumas yang telah dicatat kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis penyimpangan dengan kode masalah. Yang ketiga, Dumas yang telah dicatat melalui buku register maupun diinput ke dalam komputer, kemudian dilakukan analisis berdasarkan bobot permasalahan yang diadukan, kemudian meneruskan atau menyalurkan disertai dengan arahan. Yang keempat, dalam hal penanganan pengaduan masyarakat sebab
Dumasan Iswada dapat melaksanakan pengecekan atau investasi dan pemeriksaan secara langsung setelah dilakukan penelaahan dan pengelompokan atas dumas yang beredar pengawasan dan perkara atau kasus yang bersifat khusus. Yang kelima, membuat laporan hasil pengecekan atau investigasi dan pemeriksaan dan kemudian melaporkan hasilnya kepada Kapolda dan Irwasum Polri. Yang terakhir yaitu penyelesaian dumas secara tidak langsung maupun langsung yang diterima sebab Dumasan Iswada setelah menerima tanggapan dari Kasatker atau Kasatgel dan setelah dilakukan pengecekan atau investigasi dan pemeriksaan secara langsung oleh Subak Dumasan Iswada. Selanjutnya, feedback dari pemerintah. Secara lebih jelas, Dumas Presisi bertujuan untuk menyampaikan pengaduan oleh masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Pengaduan bisa langsung diakses oleh masyarakat selama 24 jam dan di mana saja tanpa perlu datang ke kantor polisi karena menggunakan aplikasi. Dumas Presisi diciptakan untuk mewujudkan bentuk transparansi dan handling komplain bagi masyarakat luas. Sekian penyampaian materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rizka atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lydia Mustika. Kepada Lydia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan yaitu analisis website e-lapor Daerah Istimewa Yogyakarta. E-lapor DIY adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah Yogyakarta untuk menerima aduan dan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan publik. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan dan keluhan kepada pemerintah daerah, serta mempercepat penanganan aduan dan keluhan tersebut. E-lapor DIY dapat diakses melalui portal resmi dan juga tersedia dalam bentuk aplikasi. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Beragam keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di web tersebut, beberapa di antaranya seperti kerusakan jalan, pedagang kaki lima yang memakan bahu jalan, transportasi umum, dan lainnya. Sejak diciptakannya aplikasi e-lapor DIY pada tahun 2018 lalu, hingga saat ini sudah terdapat 2.918 aduan yang dapat dilihat melalui website atau aplikasi e-lapor. Selanjutnya, respon pemerintah terhadap komplain. Pemerintah merespon dengan baik serta juga ada pemberian solusi terhadap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Respon yang diberikan oleh pemerintah terhadap keluhan masyarakat tersebut direspon dalam waktu rata-rata kurang dari 24 jam. Selanjutnya, tahapan dan alur penggunaan. E-lapor dapat diakses dengan mengetik di Google lapor.jogjaprof.go.id. Selanjutnya, pelapor dapat menulis aduan yang dapat diisi di dalam penulisan aduan, yaitu judul aduan dan lampirkan lokasi atau foto sebagai penguat bukti aduan Anda. Selanjutnya akan diproses oleh delegasi, oleh instansi yang berwenang, dan ditindaklanjuti, lalu ditanggapi dalam website e-lapor tersebut. Selanjutnya, perbedaan tata kelola komplain dengan pihak swasta. Tata kelola komplain pada pelayanan publik itu berhubungan dengan penyediaan layanan publik dan masyarakat yang bersifat pelayanan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Sedangkan pada pihak swasta itu terdapat persaingan yang ditandai dengan adanya penyediaan barang dan jasa. Selanjutnya, pada pelayanan publik, transparansi dalam pelayanan publik itu sangat penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik dijalankan. Secara partisipasi masyarakat juga dapat mendorong dalam pengawasan dan perbaikan dalam pelayanan publik. Selanjutnya, analisis komplain diadukan, diterima, dan dikeluarkan kebijakan. Sesuai dengan tahapan pembuatan laporan, yang pertama itu pembuatan laporan, yang kedua akan direspon dalam waktu 1 kali 24 jam, dan yang ketiga
Jika memerlukan proses tindak lanjut, akan membutuhkan waktu 7-10 hari. Selanjutnya, feedback dari pemerintah. Website pengaduan e-lapor DIY ini diluncurkan pada tahun 2018. Website ini dikelola oleh pemerintah daerah Yogyakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Serta feedback yang diberikan oleh pemerintah yaitu pemberian solusi terhadap setiap keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, dan dalam proses pemberian solusi oleh pemerintah merespon kurang dari 24 jam. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lydia atas materi yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Lydia, maka berakhir pula presentasi kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.